kenapa harus menunggu lagi? Aku telah lama menunggu kesempatan ini, ujar Aldi yang lantas menyapa puncak kepala Rose. Are you really? Of course, kapan kita akan pergi? Sekarang, why not? Pakaian kita bisa beli nanti. Tantang Aldi. Rose tersenyum, entah mengapa, hatinya menjadi plong dan terasa lega. Seolah himpitan batu besar di bahunya lenyap sudah. Selama ini dia hidup dalam kekangan orang tuanya. Menjadi boneka yang harus patuh dan menuruti semuanya. Tapi, saat dia hanya meminta satu hal, menikah dengan pria pilihannya, orang tuanya menolak mentah-mentah. Dengan alasan, dia hanya seorang pengangguran. Tanpa mereka tahu, kalau sesungguhnya Aldi adalah cucu konglomerat. Rose memutuskan kabur bersama Aldi malam itu. Meninggalkan semua fasilitas yang orang tuanya beri. Juga meninggalkan sahabatnya yang sedang berjuang di rumah sakit. Dia butuh kewarasan sekarang. Dan meninggalkan semua masalah yang menghimpit perasaannya. Sementara Ernia, dia kini merasa canggung berada di dekat Rico. Meski Rico bersikap sangat manis padanya. Tapi, setelah tragedi itu, Ernia sudah menutup diri dari mantan suaminya itu. Bayi kita mana? Bayi apa mas? Ngarang kamu, sahut Ernia. Sebab memang dia belum tahu hasilnya. Rico menceritakan info yang dia dapat dari Rossana. Membuat Ernia tercekat dengan mata membelalak tajam. Jadi benar dugaannya. Jika semua ulah Rossana, Ernia hanya menghela nafasnya panjang. Syukurlah kalau anak kamu, mas. Setidaknya, Kinan punya nasab ayahnya. Bukan ikut. Aku, lirik Ernia, dengan ekor mata yang mengembun. Kita rujuk, ya, ujar Rico, seraya meraih telapak tangan Ernia. Shoot. Dengan cepat, Ernia menyembunyikan tangannya. Rico menghela nafasnya. Lupa, jika akta cerai telah mereka pegang sama-sama. Dan kini mereka bukan lagi mahram. Dia hanya mengusap pucuk kepala mantan istrinya itu dengan lembut. Aku minta maaf, mengambil keputusan tanpa pikir panjang, Rico berkata dengan lembut, dan tatapan yang serius. Aku juga salah mas. Tak mengenali siapa yang masuk. Mira nih biang keroknya. Pilih villa bisa kamar semuanya sama. Mana nggak ada tandanya lagi, ujar Ernia dengan bibir mengerucut. Kamu beneran nggak kenal sama laki-laki itu, Demi Allah, mas. Waktu itu aku pikir itu kamu. Kita malam itu udah nanggung banget kan, on play. Aku nunggu kamu, pas ada yang meraba dan ini itu. Ya aku pikir kamu, Ernia. Berarti kamu menikmatinya dong, Tanya Rico dengan wajah merah menahan. Cemburu. Plak. Ernia menabok lengan mantan suaminya kuat-kuat. Dengan wajah merona dan lirikan manja. Rico bisa membayangkan, bagaimana Ernia saat di atas ranjang. 3 tahun. Bersamanya, dia sangat paham permainan panas wanitanya itu. Aku cemburu lo ini, protes Rico. Ya aku minta maaf, mas. Aku sama sekali nggak tahu. Dan, kamu nggak kasih aku kesempatan buat ngejelasin semuanya, kan? Rico menghela nafasnya panjang, dia menepikan kendaraannya di tepian. Lantas, menyandarkan kepalanya, dan menatap lurus ke depan. Lalu siapa sebetulnya pria itu? Selidik Rico. Mas beneran pengen tahu, mas? Rico mengangguk pasti, seraya menoleh dan menatap lekat wajah Ernia. Kesempatan yang memang Ernia tunggu. Menceritakan semua pada Rico. Sedetail mungkin Ernia menceritakan semuanya. Kecuali saat dia bersapaan dengan Awan secara sengaja. Rico menghela nafasnya,
dia ingin sekali memeluk erat tubuh mantan istrinya itu. Andai saja Ernia tak menolaknya. Tapi, sungguh, Ernia kini sangat menjauh dan memang jauh berbeda. Jadi, kalian ternyata saudara ipar. Begitulah. Semua tidak ada yang kebetulan, bukan? Aku ingin bertemu mereka, Boleh, kan? Ujar Riko. Ngapain? Nggak usah. Kalau mau ketemu Kinan, nanti aku atur waktunya. Ngomong-ngomong, kenapa Mas Riko pisah sama Dr. Ross? Tanya Ernia balik. Bukan hal penting. Intinya satu, jodoh aku cuma kamu, sahut Riko seraya. Mengerlingkan matanya nakal. Cih, kepedean, cibir Ernia. Biarin, aku antar kamu pulang. Di mana rumahmu? Sekalian aku mau lamar kamu lagi. Ke nenek, ujarnya, seraya menyalakan mesin kendaraannya. Ernia menatap mantan suaminya lekat. Dengan raut wajah yang menegang. Riko melirik Ernia sekilas, kamu nggak mau, kan, anak kita hidup tanpa ayah dan ibu, bujuknya lagi. Ernia memajukan bibir bawahnya seraya mencelos. Lantas melipat tangannya ke dada. Dan menghela nafasnya panjang. Dia menatap luar jendela dan mencebik. Sejak hamil aku juga sendirian, biasa aja tuh, ketus Ernia. Ayolah, mohon Riko. Maaf mas. Jujur, aku lega Kinan darah daging kamu. Jadi nasabnya ikut kamu. Tapi, bukan berarti aku akan balik lagi jadi istri kamu, sahut Ernia jujur dari dasar hatinya. Dia sudah bertekad sejak awal. Bahkan sejak dia pulang ke apartemennya pagi itu. Hatinya sudah terpatahkan sepatah-patahnya. Padahal, dia berharap kala itu Riko datang. Meski mungkin untuk memaki dan memarahinya. Ernia akan terima. Dan setelah itu, Ernia berharap Riko akan meminta penjelasan atas semua yang terjadi. Tapi, bukan Riko yang datang. Melainkan semua barang miliknya yang kembali ke apartemennya. Rontok sudah cinta Ernia kala itu. Ambyar dan melebur. Apalagi, surat panggilan ia terima dengan sangat cepat. Ernia sudah tak berharap apapun, kecuali mengakhiri semuanya. Semua keputusan sudah final, bukan? Mas sendiri yang minta. Aku, kan cuma menurut. Mas talak, aku terima. Diusir mentah-mentah, aku diam. Kurang apa lagi? Ujar Ernia dengan wajah dingin. Kan aku udah minta maaf. Apa lantas dengan aku memaafkan Mas Riko semuanya akan berubah? Kembali. Seperti semula gitu. Enggak, kan? Riko tercekat. Dia kembali menghentikan kendaraannya. Ernia keluar dari kendaraan mewah milik mantan suaminya itu. Riko ikut keluar dan menarik tangan Ernia. Sebab wanita itu akan pergi. Nggak usah pegang-pegang. Ingat, kita buka lagi mahram. Sentak Ernia seraya menepis tangan Riko. Tapi namanya Kinan Kesuma. Sebab kini aku tahu itu darah daging kamu. Besok aku ubah akta kelahirannya menjadi Kinan Kesuma Aditya. Kamu setuju, kan mas? Potong Ernia. Seraya menatap lekat Riko, dengan alis yang terangkat satu. Tapi aku mau kita kembali berumah tangga seperti dulu, Kumohon, pinta Riko seraya menekuk lututnya di hadapan Ernia. No way. Aku sudah nyaman dengan hidupku, mas. Tanpa harus bertemu dengan mama mertua, yang setiap kali berjumpa hanya ada cacian, makian, hinaan, belum lagi ancaman yang akan membuat hidupku tidak akan tenang selama aku masih menjadi istrimu. Aku Ernia dengan santai, yang menyandarkan tubuhnya ke bodi mobil. Sela Riko. Ernia mengangkat telapak tangannya, meminta agar Riko berhenti.
bicara dan cukup mendengar semua curahan hatinya. Dan, sepertinya semua yang terjadi memang doa dari mama kamu, Mas. Kamu, kan yang selalu bilang, sabar mama itu sejatinya sayang sama kita. Kita mengalah saja. Sementara, jangan sampai bikin mama marah. Kalau murka, kata-kata mama itu mujarab. Glek. Getir rasanya ludah yang melewati tenggorokan Riko. Mendengar kalimat panjang mantan istrinya yang sedang mengungkapkan semua deritanya selama 3 tahun menjadi pendampingnya. Kamu nggak lupa, kan Mas? Tanya Ernia kini. Riko mensejajari Ernia. Hanya di dekat wanita ini, Riko itu bisa jinak. Enggak, melulu mencak-mencak dan ngeluarin tanduk. Iya, hanya Ernia yang bisa meluluhkan hati. Seorang Riko dan Aditya yang kerasnya melebihi batu. Aku janji, kalau kita balikan lagi, aku nggak akan sering-sering ajak kamu ketemu. Mama, maaf, kalau aku nggak bisa bantah Mama. Lirih Riko penuh sesal. Ernia tergelak, mendengar kalimat yang meluncur bebas dari bibir mantan suaminya itu. Yang tak lain adalah ayah kandung Kinan. Yang kini telah Ernia lengkapi namanya dengan nama belakang Riko. Malah ketawa, nanti aku sapa loh. Kamu tahu, kan, aku paling gemes lihat kamu ketawa, godanya dengan wajah cemberut. Janjimu itu basi, Mas. Kamu dari dulu juga janjinya begitu. Tapi apa? Sebulan sekali pasti ngajakin ketemu mama kamu. Sudahlah Mas. Kamu itu tajir, tampan, jadi nggak akan ada yang menolakmu bukan? Tapi, kurangi itu marah-marahnya. Biar cool dikit, nggak pasang wajah galak terus, seloroh Ernia. Yang membuat Riko sontak terdiam. Seraya menatap lekat Ernia yang juga menatapnya dengan kedua alis terangkat. Kali ini aku benar-benar akan pegang baik-baik janjiku, please. Ernia mendesah panjang, seraya berdiri tegak. Menatap awan kelabu yang bergulung-gulung menutupi sinar cerah sang Raja Siang. Dia menyipitkan kedua matanya. Riko menatap punggung wanita itu dengan hati yang kembali terkoyak. Kumohon. Menikahlah lagi denganku. Aku janji. Maaf, Mas. Sekalipun Mama Nenti yang datang memohon. Aku sudah tidak ingin hidup bersamamu lagi. Aku tidak mau didoakan setiap hari dengan keburukan. Ernia menarik nafasnya dalam-dalam. Lantas berbalik badan dan menatap lekat Riko yang terlihat lesu. Sebenci itukah kamu sama mamaku, Tanya Riko lirih dengan bibir yang gemeter. Benci. Ernia tergelak mendengar pertanyaan itu dari mulut mantan suaminya. Apa kamu buta, Mas? Sejak kapan aku membenci ibumu? Bukan sebaliknya, kah? Kinan akan menyadarkan Mama, Percayalah. Kamu tahu, kan? Mama sangat ingin kita punya bayi. Dan tidak. Aku tidak akan kembali padamu lagi, Mas. Maaf, tolak Ernia dengan tegas. Tatapan begitu penuh keyakinan. Sekali hatinya tersakiti. Mungkin selamanya luka itu akan sulit terobati. Dulu, dia bertahan sebab Riko masih mempertahankan dirinya. Tapi, sebab sebuah kesalahannya semua harus berakhir begitu saja. Iya, Ernia mengakui semua kesalahannya. Tapi, kenapa Riko tak memberi celah untuk Ernia menjelaskan semua yang terjadi? Ernia yang keras kepala. Andai dia wanita yang gampangan, bisa saja. Dia kala itu dinikahi siri oleh Awan. Tapi, kukuhnya kesetiaan yang Ernia genggam, juga kehormatan dan martabat. Ernia tetap menjaga diri. Meski di awal dia sempat terlena, tapi dia lekas sadar akan semua kesalahannya. Kumohon. Berikan aku kesempatan sekali saja,
mohon Riko dengan wajah pias. Penuh harap. Ernia menarik kedua sudut bibirnya tipis. Lantas mengerjap sesaat dan menghela nafasnya panjang. Dia menatap begitu lekat lelaki yang kedua tangannya menangkup di depan dadanya. Lutut bertumpu di aspal, menengadahkan wajah memohon belas kasihnya. Andai kesempatan yang sama bisa kau berikan dulu, Mas. Mungkin kita tak akan terpisah, bukan? Riko merapatkan kedua matanya erat. Tangannya lemas dan perlahan turun. Lututnya pun tertekuk menyatu dengan pahanya. Wajahnya tertunduk lemas, dengan dada yang seakan tersayat-sayat. Apa tidak ada sedikit pun maaf itu untukku, Ar? Sekali lagi Riko memohon, tanpa mengangkat wajahnya. Ernia menarik nafasnya kembali. Panjang, dan sangat dalam. Lantas membuangnya. Secara perlahan dengan meniupkan ke udara. Forgive, but not to forget, ucap Ernia, yang lantas berjalan meninggalkan Riko. Ari, seru Riko, saat tahu wanita itu akan meninggalkannya. Aku sudah memaafkanmu, Mas. Tapi, luka tetaplah luka. Meski kau tambal dengan baik, luka itu akan tetap membekas. Maaf, kalau aku terlihat egois. Tapi, hatiku juga segumpal daging, yang akan berdarah setiap kali terluka, sahut Ernia seraya menoleh ke arah Riko. Tapi, sekali saja, please, pekik Riko seraya bangkit dan mengejar langkah. Ernia, yang sudah menghentikan taksi dan hendak masuk. Kamu punya waktu jika ingin bertemu dengan putramu, Mas. Nanti aku jadwalkan, ya. Maaf, aku harus pergi sekarang. Kinan pasti butuh aku, assalamualaikum. Ernia. Riko menendang ke udara. Tangannya mengepal dan terbuka cepat lantas. Menjambak rambutnya. Dia gegas menaiki kendaraannya, dan mengikuti taksi yang membawa Ernia. Ponselnya berdering nyaring, Mama Nenti menghubunginya. Riko menyambungkan panggilan masuk. Itu. Apa lagi Ma? Tanyanya malas. Apa-apaan kamu anak kecelakaan? Kamu di mana? Mama pikir kamu sedang bersamanya, Riko. Bentak Nenti seperti biasa. Ya Tuhan Ma. Memangnya anak tidak punya keluarga? Biarlah keluarganya yang mengurus, sahut Riko santai. Dasar bandel. Ana sedang mengandung anakmu, Riko. Mal itu bukan bayiku. Percayalah, dia tidak hamil denganku, jelas Riko dengan sangat yakin. Jangan bicara ngawur kamu, Riko. Hasil tes denanya Mama sudah baca. Itu hasil tes DNA anak Ernia, Ma. Bukan anak Ana, jawab Riko dengan bola mata berputar. Apa? Jangan ngaco kamu Riko. Jelas-jelas itu bayi Rossana. Bukan Ernia. Bicara sama Mama pasti selalu emosi. Sudahlah, nanti aku jelaskan. Aku sangat sibuk sekarang, dan Mama mengganggu sekali, balas Riko.